Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Vianita Devianti dari kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan biografi dari pengusaha sukses Bob Sadino. Beliau lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dan beliau wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemcik. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino lahir dari keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu umur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanan itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana, ia bekerja di Jakarta Lilot, di kota Amsterdam, dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, yaitu Sulami Sujud. Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta Mercedes miliknya, buatan tahun 1960-an. Salah satunya ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Sementara yang lain, ia tetap simpan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertama yang dilakoninya setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Ia sendiri yang menjadi sopirnya. Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu hanya 100 rupiah. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Suatu hari, temannya menyarankan Bob memelihara ayam untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik ketika beternak ayam, itulah muncul inspirasi berwirausaha. Bob memperhatikan kehidupan ayam-ayam ternaknya. Ia mendapatkan ilham, ayam saja bisa berjuang untuk hidup. Tentu manusia pun bisa. Sebagai peternak ayam, Bob dan istrinya setiap hari menjual beberapa kilogram telur. Dalam tempo 1,5 tahun, ia dan istrinya memiliki banyak langganan, terutama orang asing, karena mereka fasih berbahasa Inggris. Bob dan istrinya tinggal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, di mana terdapat banyak menetap orang asing. Tidak jarang pasangan tersebut dimaki pelanggan, babu orang asing sekalipun. Namun mereka mengaca pada diri sendiri, memperbaiki pelayanan. Perubahan drastis pun terjadi pada diri Bob. Dari pribadi feodal menjadi pelayanan. Setelah itu, lama-kelamaan, Bob berambut cepak menjadi pemilik tunggal supermarket atau pasar swalayan Kemcik. Ia selalu tampil sederhana dengan kemeja lengan pendek dan celana pendek. Bisnis pasar swalayan Bob berkembang pesat, merambah ke agribisnis khusus hortikultura, mengelola kebun-kebun sayur mayur untuk konsumsi orang asing di Indonesia. Karena itu, ia juga menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah. Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan demi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Ia dan istri sering jungkir balik. Baginya uang bukan yang nomor satu. Yang penting kemauan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang. Di saat melakukan sesuatu, pikiran seseorang berkembang. Rencana tidak harus selalu baku dan kaku. Yang ada pada diri seseorang adalah pengembangan diri. Apa yang telah ia lakukan? Kelemahan banyak orang, terlalu banyak mikir untuk membuat rencana, sehingga ia tidak segera melangkah. Yang paling penting tindakan, kata Bob.
Keberhasilan Bob tidak terlepas dari ketidaktahuannya sehingga ia langsung terjun ke lapangan. Setelah jatuh bangun, Bob terampil dan menguasai bidangnya. Proses keberhasilan Bob berbeda dengan kelaziman. Mestinya dimulai dari ilmu, kemudian praktik, lalu terampil dan profesional. Menurut Bob, banyak orang yang memulai dari ilmu, berpikir dan bertindak serba canggih, arogan karena merasa memiliki ilmu melebihi orang lain. Sedangkan Bob selalu luwes terhadap pelanggan, mau mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Dengan sikap seperti itu, Bob meraih simpati pelanggan dan mampu menciptakan pasar. Menurut Bob, kepuasan pelanggan adalah menciptakan kepuasan diri sendiri. Karena itu, ia selalu berusaha melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Bob menempatkan perusahaannya seperti sebuah keluarga. Semua orang keluarga Kemcik harus saling menghargai, tidak ada yang utama, semuanya punya fungsi dan kekuatan. Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1967, setelah bertahun-tahun di Eropa dengan pekerjaan terakhir sebagai karyawan Jakarta Lee Laut di Amsterdam dan Hamburg, Bob sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara hanya punya satu tekad, bekerja mandiri. Ayahnya Sadino, pria Solo yang jadi guru kepala di SMP dan SMA Tanjung Karang, meninggal dunia ketika Bob berusia 19 tahun. Modal yang ia bawa dari Eropa, dua sedan Mercedes buatan tahun 1960-an, yang salah satunya telah ia jual dan membelikan tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Ketika itu kawasan Kemang sepi, masih terhampar sawah dan kebun, sedangkan mobil satunya lagi ditaksikan Bob sendiri sebagai sopirnya. Suatu kali mobil tersebut disewakan, ternyata bukan uang yang kembali, tetapi berita kecelakaan yang menghancurkan mobilnya. Hati saya ikut hancur, kata Bob. Kehilangan sumber penghasilan, Bob lantas bekerja jadi kuli bangunan. Padahal kalau ia mau, istrinya Sulami Sujud yang berpengalaman sebagai sekretaris di luar negeri bisa menyelamatkan keadaan keluarganya. Tetapi Bob bersikeras, "Sayalah kepala keluarga, saya harus mencari nafkah." Begitu tutur Bob. Untuk menenangkan pikiran, Bob menerima pemberian 50 ekor ayam ras dari kenalannya Sri Mulyono Herlambang. Dari sini Bob menanjak. Ia berhasil menjadi pemilik tunggal Kemcik dan pengusaha perladangan sayur sistem hidroponik. Lalu ada Kemfood, pabrik pengolahan daging di Pulau Gadung, dan sebuah warung Salshit di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta. Catatan awal 1985 menunjukkan rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayur mayur segar. "Saya hidup dari fantasi," kata Bob, menggambarkan keberhasilan usahanya. Ayah dua anak ini lalu memberi contoh satu hasil fantasinya. Bisa menjual kangkung 1.000 per kilogram. Dimanapun tidak ada orang yang menjual kangkung dengan harga segitu, kata Bob. Om Bob panggilan akrab bagi anak buahnya. Tidak mau bergerak di luar bisnis makanan. Baginya, bidang yang ditekuninya sekarang tidak ada habis-habisnya. Karena itu, ia tak ingin berhayal yang bermacam-macam. Haji yang berpenampilan nyentrik ini penggemar berat musik klasik dan jazz. Saat-saat paling indah baginya ketika sholat bersama istri dan kedua anaknya. Setelah sempat dirawat selama 2 bulan, pengusaha nyentrik Bob Sadino akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015, setelah berjuang dengan penyakitnya yaitu infeksi saluran pernafasan kronis. Bob Sadino dikatakan sudah tak sadar selama 2-3 minggu. Penyakitnya terkait dengan usianya yang sudah lanjut serta kondisinya yang makin menurun setelah istrinya meninggal dunia pada Juli 2014. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bob Sadino yaitu
Meskipun saat ini banyak yang menganggap kamu melakukan hal yang sia-sia atau tidak masuk akal, tapi teruslah berjuang, jangan menyerah. Banyak belajar, banyak mendengar, dan jangan ogah bekerja keras. Suatu saat, pada saat kamu sukses dan orang-orang yang mencemoohmu datang mendekatimu, jangan sinis tapi berterima kasihlah karena mereka telah memotivasimu. Mereka yang jatuh dan bangun karena keringat dan darah mereka sendiri, bukan karena orang tuanya lebih kuat dimanapun dia berdiri. Begitu tutur Bob. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.